Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita lanjut belajar fisika. Kita masuk ke bab baru ya, bab terakhir di semester 1 ini, yaitu tentang dinamika gerak lurus, atau bahasa mudahnya ini kita akan belajar tentang gaya ya, atau lebih seringnya berhubungan sama hukum Newton tentang gerak. Dulu di SMP pasti sudah pernah kan ya. Nah, sebelum mulai silahkan berdoa dulu masing-masing, kemudian buka buku paketnya halaman 75 ya. Silahkan disimak videonya dengan baik ya. Oke, kita bahas dulu tentang pengertian dari gaya dan gerak ya. Nah, kita bahas dulu tentang pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda ya. Kan ini judulnya dinamika gerak lurus ya. Makanya di sini kita ngomongin tentang gaya yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak gitu ya, tapi masih dalam lintasan yang lurus kayak gitu. Nah, yang pertama itu dinamika tuh apa sih? Dinamika adalah ilmu yang mempelajari suatu gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya ya. Jadi kalau ngomongin tentang dinamika itu kita harus meninjau penyebabnya tuh apa kayak gitu. Nah, contoh misalkan buah kelapa jatuh dari pohon, kemudian ada bola menggelinding di atas bidang miring. Apa sih yang menyebabkan kedua benda tersebut dapat bergerak gitu ya? Nah, dalam bab ini akan dibahas, yaitu yang menyebabkan benda-benda tersebut bergerak yaitu adalah suatu gaya gitu. Nah, kita ulas kembali mungkin sambil diingat-ingat waktu SMP tentang gaya ya. Nah, gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak suatu benda ya. Jadi misalkan ada suatu benda nih dikasih suatu gaya gitu ya. Mungkin ingat dulu di SMP gaya itu apa? Kayak bisa berupa tarikan atau dorongan bahasanya gitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu gitu. Contoh, misalkan ada suatu benda terus kita kasih suatu gaya gitu ya, maka suatu benda itu akan bisa berubah gerakannya kayak gitu. Nah, contoh misalkan bola yang tadinya tuh dilempar kemudian dipukul oleh seorang pemain softball, maka akan berubah arah. Contoh kalian main kasti misalkan, dua orang, satu orangnya sebagai pemukul, satu orangnya sebagai pelempar bola. Pertama, bola kan dilempar oleh si pelempar ya, tuh bolanya melambung, kemudian kemudian dipukul oleh si pemukul, maka geraknya kan berubah tuh, tadinya melambung terus ketika dipukul pasti berubah arahnya kayak gitu, geraknya berubah gitu. Nah, kedua contohnya pengertian gaya, yaitu gaya itu dapat menimbulkan perubahan kecepatan. Yang pertama mengubah gerak, yang kedua menimbulkan perubahan kecepatan. Contoh, misalkan bola nih, mula-mula tuh bolanya diem aja tuh, kemudian ditendang, apa yang terjadi? Pasti bolanya itu akan bergerak gitu kan. Nah, berikutnya, gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan ukuran benda atau bentuknya, seperti itu ya, ukuran atau bentuknya gitu. Misalkan suatu pegas, atau pegas gak? Pegas itu per ya. Misalkan digantung vertikal, bentuknya gimana? Misalkan gini, ini misalkan atap, terus ini digantung kayak gini. Ini tuh kayak per gitu ya. Misalkan di sini digantungin suatu benda kayak gitu. Kemudian di ujung pegas diberi beban. Nah, ini beban nih. Misalkan bebannya itu lambangnya M, massa, punya massa. Ini pegasnya tuh pernya yang ini. Ketika dia digantungin beban kan berat nih. Digantungin beban dia berat kan. Pasti akan melar ke bawah. Maka pasti si pernya apa? Pernya nanti akan melar, lebih makin panjang kayak gitu kan. Makanya bisa dibilang dia itu berubah ukuran atau berubah bentuk, tadinya pendek terus berubah jadi panjang, atau bahasanya karet deh gitu ya. Karet misalkan karet kan bentuknya lingkaran tuh biasa, terus kalau misalkan kalian tarik pasti kan dia akan melar gitu ya, akan lebih eh, lebar kayak gitu. Nah, itu bisa dibilang karet diberi suatu gaya berupa tarikan, maka dia akan berubah ukuran atau berubah bentuk kayak gitu. Nah, konsep gaya ini pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris yang bernama siapa? Yaitu Isaac Newton ya, atau kalau kita sering nyebut yang Newton gitu ya. Nah, maka oleh Newton ini dihasilkan 3 hukum, yaitu apa saja? Masih ingat waktu SMP ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, karena itu
kita balik ya ke halaman berikutnya, yaitu halaman 76 ya. Oke, di SMP pasti sudah pernah ya, ini tinggal mengulang saja ya. Hukum 1 Newton atau nama lainnya adalah hukum kelembaman. Kelembaman tuh maksudnya apa? Nama lain dari kelembaman ini sebenarnya adalah inersia, atau dia itu mempertahankan posisinya kayak gitu, mempertahankan kedudukannya, mempertahankan kondisinya kayak gitu. Contohnya gimana? Pengertiannya dulu. Hukum 1 Newton itu bunyinya kayak gimana? Yaitu jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 ya, artinya benda itu nggak diapa-apain gitu ya, didiemin aja bendanya gitu. Maka benda yang kalau misalkan bendanya tadi itu awalnya diem, kan nggak diapa-apain, maka dia akan tetap diam. Tapi kalau bendanya dari awal emang udah bergerak terus nggak kita apa-apain, maka benda itu akan tetap terus bergerak dengan kecepatan yang teratur atau kecepatan konstan. Maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan ya, akan tetap GLB karena nggak diapa-apain, nggak dikasih percepatan, nggak diganggu lah ibaratnya gitu. Nah, secara matematis hukum 1 Newton itu bentuknya gimana? Yaitu ini cara bacanya sigma ya. Sigma F sama dengan 0 atau total gaya sama dengan 0. Ini tadi total gaya total itu sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F itu jumlah gaya total gayanya. Nah, tadi ini pengertian dari kata-kata ini tadi ketika disimpulkan jadi kayak gini. Jika gaya total yang bekerja sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Apa? 1, kalau bendanya mula-mula diam, maka dia akan terus diam. Kalau memang mula-mula bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan kayak gitu ya. Nah, hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman ya, atau nama lainnya adalah inersia ya, karena setiap benda bersifat lembam, yaitu nih arti dari kelembaman atau inersia, mempertahankan diri dari kedudukan semula. Jadi mempertahankan diri dari kedudukan semula tadi, misalkan mulanya dia diem, dia akan tetap diem. Tapi kalau awalnya dia emang udah bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan gitu. Nah, contohnya apa? Ini udah terkenal banget nih contohnya. Kayak misalkan contohnya adalah ketika kita lagi naik mobil nih atau lagi naik bus. Dia kan lagi jalan gitu ya, mobil atau bisnya, tapi tiba-tiba bus atau mobilnya tuh berhenti, tiba-tiba direm. Apa yang terjadi pada badan kita? Pasti kita akan terdorong ke depan karena memang kondisi awalnya mobilnya itu bergerak, kita diajak bergerak bersama dengan mobil atau bus. Ketika tiba-tiba dipaksa untuk berhenti, direm, maka kita mempertahankan posisi tetap maju ke depan. Itu yang menyebabkan kita terdorong ke depan kayak gitu. Atau misalkan nih mobil atau bis misalkan tadi masih diem nih, misalkan masih nunggu penumpang gitu, tiba-tiba abang supirnya jalan nih gitu tanpa aba-aba gitu. Maka badan kita apa? Justru akan terdorong ke belakang karena mempertahankan sifat awalnya tadi, kondisi awalnya mula kan diem ya, mula-mula diem, mobil apa bisnya masih diem, terus tiba-tiba abang supirnya narik gas gitu ya, terus tiba-tiba jalan mobil atau busnya, maka badan kita akan terdorong ke belakang kayak gitu karena mempertahankan posisi untuk diam seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Persamanya gini, sigma F sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, berikutnya itu ada hukum 2 Newton ya. Kalau yang hukum 1 tadi kan hukum kelembaman, kalau hukum 2 Newton ini hukum tentang gerak ya. Ini yang namanya sesuatu yang bergerak pasti punya kecepatan. Punya kecepatan, dia juga punya percepatan gitu. Nah, hukum 2 Newton ini yaitu percepatan. Percepatan itu lambangnya apa kemarin? A ya, percepatan itu A.
percepatan yang ditimbulkan oleh gaya itu apa? F ya, yang bekerja pada sebuah benda. Benda kan pasti punya massa ya, berarti massanya M. Akan berbanding lurus dengan besar gaya. Berarti nih si percepatannya A-nya berbanding lurus dengan gaya. Berarti A-nya setara dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda nih. Massa bendanya M. Berarti percepatan kan A, gaya itu F, sama-sama di atas kan. Artinya dia sebanding atau berbanding lurus, sementara A-nya ini di atas, M-nya kan per, berarti di bawah kan, berarti A sama M-nya itu ini berbanding terbalik kayak gitu. Nah, hukum 2 Newton bunyinya seperti persamaannya seperti apa, yaitu A sama dengan sigma F per M, atau boleh ditulisnya sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kalian bingung bikin apa segi 3 ya, gimana? Berarti gini, ini si sigma F, ini M, ini A, gitu kan. Kalau mau nyari A gimana? Oh, sigma F dibagi M. Kalau mau nyari sigma F apa? M kali A gitu ya. Nah, di sini M-nya adalah massa benda ya, dalam SI tentu dalam kilogram. Kemudian A-nya di sini adalah percepatan benda. Dalam SI satuannya M per S kuadrat. Kemudian ada sigma F, yaitu gaya total yang bekerja pada benda. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat ya, atau kalau misalkan dalam SI boleh ditulisnya Newton. Kenapa Newton? Tadi tokohnya yang mengemukakan tentang hukum-hukum tentang gaya ini adalah Isaac Newton, maka disebut sebagai hukum Newton, dan satuan gaya pun adalah Newton kayak gitu ya. Nah, selain ada satuan-satuan ini tadi ya, satuan gaya boleh nih, 1 Newton itu 10 pangkat 5 Dyne, atau kalau 1 Dyne berarti 10 pangkat 5 Newton, seperti itu ya. Nah, kalian pasti sering dengar gitu ya, ada istilah massa sama ada istilah berat gitu ya. Kalau massa sama berat itu sama atau beda sih? Massa dan berat itu beda ya. Jadi kalau misalkan kita sering ngomong nih, coba diukur berat badannya berapa gitu, ditimbang kayak gitu ya. Itu sebenarnya yang diukur bukan berat badan, tapi massa tubuh kita berapa kayak gitu. Nah, Miss jelasin perbedaan antara massa dan berat ya. Massa lambangnya M kecil, satuannya kilogram ya. Ini satuannya adalah kilogram, kayak makanya kita kalau nimbang badan kita kan misalkan 50 kg kayak gitu, atau beli telur 1 kg ya, itu tuh namanya massa, yaitu pengertiannya adalah banyaknya materi dalam suatu benda yang besarnya selalu tetap ya. Jadi di mana-mana nilainya selalu tetap nih, misalkan Budi gitu ya, Budi di bumi massa tubuhnya 50 kg, dia pindah ke bulan, massanya akan tetap 50 kg. Dia pindah ke planet lain misalkan ya, planet X misalkan, massanya akan tetap 50 kg. Beda sama yang namanya berat. Kalau berat lambangnya itu W ya, W dari kata wake, bahasa Inggris ya, weight itu artinya berat. Satuannya adalah karena dia itu termasuk gaya, berarti dia satuannya Newton, atau boleh pakainya lambang N kapital kayak gini ya. Tadi satuan dari gaya itu adalah Newton kalau ditulis pakai lambang N kapital kayak gitu. Nah, berat itu apa? Yaitu gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda dan merupakan besaran vektor. Nah, kalau berat itu beda-beda di setiap titik yang punya jarak tertentu dari pusat bumi. Contoh misalkan kayak si Budi tadi nih, ketika di di bumi gitu ya, beratnya adalah misalkan 500 Newton gitu. Dapatnya dari mana? Dari sini, dari rumus ini ya. Misalkan ini adalah suatu benda kan punya massa ya. Yang namanya gaya berat tadi kan gaya tarik bumi ya ke arah bawah, makanya ini arahnya ke bawah, terus lambangnya W. Di mana W ini rumusnya apa? M kali G. Di SMP pasti sudah pernah ya. W yaitu berat benda. Ini termasuk apa? Gaya. Makanya semua gaya apapun itu satuannya pasti Newton. Sama dengan M dikali G. M-nya adalah massa benda, satuannya dalam kilogram. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya M per S kuadrat ya. Misalkan contoh tadi si Budi ketika
Budi itu punya massa misalkan 50 kilogram. Kayak tadi, massa dimanapun sama. Mau Budi di bumi, di bulan, pindah ke planet X, dimanapun dia berada, massanya pasti 50 kilogram. Tapi kalau dia ngitung berat ya akan beda-beda ketika dia berada di bumi atau ketika dia berada di bulan atau misalkan ketika dia ada di planet X, planet apa itu tertentu gitu ya, maka nanti nilai beratnya akan berbeda. Kayak tadi rumus W itu kan apa? M dikali G. Nah, massa, yang namanya massa di mana-mana itu pasti sama. Tapi kalau G, percepatan gravitasi, itu nilainya beda-beda di setiap titik yang punya jarak tertentu dari pusat bumi. Kayak misalkan di bumi, nilai G itu berapa sih percepatan gravitasi di bumi? Pasti kita pakainya 10 10 meter per sekon kuadrat. Iya tuh si G yang kemarin kita belajar di gerak vertikal ya. Si G itu 10. Misalkan beratnya Budi di bumi, rumusnya apa? W kali M. Berarti W beratnya Budi di bumi berarti masanya Budi berapa? 50 kg. G-nya berapa? G di bumi yaitu 10. Berarti beratnya Budi di bumi adalah 500 Newton ya. Satuannya kan beratnya tadi Newton gitu. Nah, kalau misalkan di bulan tuh percepatan gravitasinya berapa sih? Nah, semakin jauh suatu titik dari pusat bumi gitu ya kan, kalau bulan kan dia udah di luar bumi gitu ya, udah jauh gitu dari bumi, nilai percepatannya itu akan lebih kecil daripada 10 ya. Makanya kenapa. Nah, berikutnya misalkan di bulan nih. Misalkan di bulan percepatan gravitasi di bulan misalkan 1/6 dari percepatan gravitasi di bumi. Misalkan 10/6 meter per sekon kuadrat. Berarti W-nya apa tadi? M kali G. M-nya berapa? 50 dikali G. G-nya berapa? 10/6. Berarti 500/6. 500/6 berapa? Coba kalau 50 dibagi 6 itu kan kira-kira 8, ya. Oke, coba kita hitung. Misalkan berapa? 500 dibagi 6 kan 8 ya. 8 kali 6 kan 48. Berarti kan 2. Kemudian 20 dibagi 6 berarti berapa? 3 gitu ya. Berarti kan ini 18 sisa 2 mesti 83, sekian kayak gitu ya. Berarti di sini 83, sekian Newton gitu. Ya misalkan di planet X nih, misalkan berapa? Misalkan percepatan gravitasi di planet X itu misalkan berapa ya? Misalkan 0,5 contoh 0,5 meter per sekon kuadrat. Berarti W-nya adalah M kali G. Massa si Budi berarti berapa? 50 dikali G. G di planet X adalah 0,5. Berarti berapa nih? Ini 0, sama ini habis 5 sama 5 25 Newton. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ketika Budi di bumi beratnya 500 Newton. Ketika Budi di bulan beratnya 83, sekian Newton. Ketika di planet X beratnya menjadi 25 Newton. Nah, itu tadi perbedaan antara massa dan berat. Massa di mana-mana sama nilainya. Tapi kalau berat beda-beda gitu. Jadi kalau kalian dibilang berat gitu ya, kalau misalkan pengen dibilang nggak berat, coba pindah planet gitu ya. Ya kan nanti bisa lebih ringan. Coba bandingkan nih. Ketika di bumi 500 Newton nih, wah gede banget gitu kan. Ketika di bulan cuma jadi 83 Newton. Ketika pindah ke planet X cuma 25 Newton gitu ya. Jadi enteng gitu. Nah, ini bisa menjelaskan kenapa kalau kalian mungkin suka baca atau nonton video atau nonton film gitu ya, kayak para astronot tuh kalau misalkan di luar angkasa kok mereka melayang-layang kayak gitu, kok seolah enteng badannya gitu, karena di luar itu percepatan gravitasinya kecil gitu ya, gaya tarik ke buminya tuh lebih kecil gitu, makanya mereka jadi lebih ringan gitu, makanya dia seolah-olah kayak melayang gitu ya. Itu perbedaan antara massa dan berat gitu ya. Nah, itu tadi ngomongin tentang hukum 2 Newton ya. Berikutnya kita bahas tentang hukum 3 Newton atau sering disebut sebagai hukum aksi reaksi ya. Contohnya misalkan suatu benda
A mengerjakan gaya pada benda B, gitu ya. Benda B akan balik nih mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi berlawanan arah ya. Contohnya misalkan kita nih berusaha untuk dorong tembok, seolah-olah kita kayak didorong balik nggak sama si temboknya gitu ya. Kita kayak mau dorong temboknya bukannya pindah gitu ya, bukannya bergerak, malah seolah-olah kita didorong balik sama si tembok. Nah itu kita memberikan gaya aksi terhadap tembok. Nah temboknya seolah-olah memberikan gaya juga ke kita ya, tapi arahnya berlawanan gitu. Misalkan ini kita nih, terus kita berusaha untuk dorong tembok gitu ya, maka kesini gaya aksi, temboknya kesini gaya reaksi. Nah gitu ya, jadi seolah-olah kita ini ya memberikan gaya aksi terhadap si temboknya memberikan gaya reaksi tapi arahnya berlawanan. Contoh misalkan kita nih ngasih gayanya ke kanan, si temboknya kayak balik ngedorong kita arahnya ke kiri kan, makanya di sini negatif ini artinya arahnya berlawanan kayak gitu ya. Nah nih supaya lebih paham lagi ciri-ciri gaya aksi reaksi atau hukum 3 Newton itu sebagai berikut ya. Bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Dua benda yang berbeda, misalkan orang dengan tembok atau misalkan orang dengan orang saling dorong kayak gitu ya. Kemudian besar gaya aksinya, nilainya tuh sama ya, nilai gaya aksi itu sama nilainya dengan gaya reaksi, tapi apa? Berlawanan arah nih, berlawanan arah ya, yang satu positif yang satu negatif ya. Nih arahnya selalu berlawanan seperti itu. Nah demikian penjelasan tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton ya. Untuk hari ini kita pendahuluan saja tentang tadi, belajar tentang gaya, gerak, dan hukum 1, 2, 3 Newton serta contoh-contohnya, juga perbedaan antara massa dan berat ya. Untuk hari ini cukup itu saja dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas ke yang udah masuk rumus-rumus nih, udah yang masuk hitung-hitungan gitu ya. Jadi hari ini cukup dipahami dulu di sini. Silahkan di bukunya ditandain atau kalau mau disalin di buku catatan juga silahkan. Apabila ada yang belum paham, tidak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh via grup atau japri ke Miss ya. Semangat soleh dan soleha, jangan lupa progres tugasnya yang bikin rangkuman rumus fisika di kertas karton yang ukuran asturo itu ya, segera dicicil ya, dan dibuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, yang rapih bikinnya ya. Kalau memang ada kesulitan silahkan konsultasikan ke Miss, ditanyakan ke Miss, tidak apa-apa, tidak usah takut ya. Jangan mepet-mepet kerjainnya karena paling lambat pengumpulannya adalah tanggal 5 Desember ya, dan kita sudah mulai UAS itu tanggal 30 November. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik untuk ujiannya ya, kayak gitu. Nanti ini adalah bab terakhir, semoga bisa cepat selesai dan semoga masih ada waktu bagi kita untuk review materinya kayak gitu ya. Oke, terima kasih kelas 10, tetap semangat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Miss mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dalam penjelasan materi kali ini ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.